Dari 38 orang, oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi penyakit parasiter ikan. Sebentar. Oke, sebentar saya share screen ya. Yang kemarin sudah trematoda ya, jadi mulai dari monogenia, digenia 1 sama digenia 2. Nah, ini sudah dari berbeda kelas, dari kelas cestoda. Jadi kalau yang trematoda kemarin itu ciri-cirinya dia cacingnya pipih, kemudian memiliki oral dan ventral saccade untuk digenia, dan yang monogenia memiliki obstruptor. Ini cacing yang kedua adalah dari golongan dari kelas cestoda atau yang biasa disebut sebagai cacing pita. Ciri morfologi dari cestoda itu yang pertama, dia tubuhnya terdiri atas segmen-segmen atau namanya itu proglotid. Terdiri dari segmen-segmen. Kemudian pada bagian kepala atau pada bagian scolex itu memiliki hook atau duri dan saker. Jadi ini digunakan untuk menempel pada inang. Jadi di bagian scolexnya atau di bagian kepalanya dia memiliki duri, hooks, dan saker. Kemudian tubuhnya terdiri atas proglotid atau segmen-segmen. Setiap proglotid ini kalau lepas dari induknya, dia akan bisa berkembang menjadi individu baru. Jadi di setiap proglotid ini memiliki ovarium dan testis sendiri, sehingga dia bisa berkembang menjadi individu baru. Dan proglotid yang semakin ke belakang atau semakin ke daerah posterior itu adalah proglotid yang semakin dewasa. Jadi di bagian posterior ini ukurannya lebih besar dan itu paling dewasa dibandingkan yang bagian anterior. Itu ciri khususnya. Bentuk saker atau bentuk kepala ini merupakan pembeda antar spesies. Jadi bentuk saker, kemudian bentuk hook, jumlah hook itu bisa digunakan sebagai pembeda atau penciri dari spesies yang lain. Jadi ini macam-macamnya. Nah ini jadi pada ikan cestoda ini bukan merupakan inang definitifnya, tapi ikan merupakan inang perantara di mana inang definitifnya itu adalah dari mamalia, baik itu manusia maupun hewan terestrial dan burung. Jadi untuk ikan itu bukan inang definitifnya. Jadi ini tubuhnya terdiri dari segmen-segmen. Jadi yang kotak-kotak ini segmen-segmennya itu namanya proglotid. Dan setiap proglotid itu memiliki alat kelamin sendiri dari ovari dan testis sendiri, sehingga bisa berkembang setelah dia keluar dari tubuh inangnya. Dan ini penampakannya seperti ini, jadi seperti itu ya, seperti mie yang lebar itu namanya apa itu? Mie yang gepeng tuh, mie gepeng. Nah, ini di masing-masing proglotid memiliki organ ini. Jadi dia memiliki testis sendiri dan memiliki ovari sendiri. Jadi kalau sudah matur, kalau sudah dewasa, ini bisa lepas dari induknya, kemudian berkembang menjadi
individu baru. Termasuk dalam Platyhelminthes disebut sebagai cacing pita atau tapeworm. Jadi bentuknya seperti pita, makanya dinamakan cacing pita. Bersifat hermafrodit dengan bentuk tubuh bersegmen. Mayoritas merupakan punya siklus hidupnya secara indirect, jadi perlu inang antara, baik itu dari ektoparasit, misalnya krustase atau serangga laut, serangga air, kemudian hewan akuatik dan seperti ikan itu juga termasuk dalam inang antaranya. Stadium infektif cestoda itu yang ada di dalam tubuh ikan itu dalam bentuk plerocercoid. Jadi stadia infektifnya yang ada di dalam tubuh ikan itu plerocercoid. Jadi kalau ikannya termakan oleh mamalia atau oleh burung laut, itu dia akan bisa berpindah dari ikan ke tubuh mamalianya atau inang definitednya. Karakteristiknya tidak memiliki gastric tract, jadi dia hanya mau makan yang sudah jadi, tidak bisa mengolah makanan mentah. Jadi yang diambil hanyalah sari makanan yang ada dalam tubuh inangnya. Jadi dia tidak bisa mengolah makanan sendiri. Berbeda dengan kita kan bisa mencerna, bisa menyerap. Tapi kalau ini itu yang dikonsumsi adalah sudah dalam bentuk sari makanan yang siap untuk diedarkan. Jadi tidak bisa mencerna. Kalau manusia kan, kalau kita kan bisa mencerna, bisa merubah menjadi bentuk yang lebih kecil kemudian diserap. Kalau dia tidak langsung diserap. Tidak memiliki mulut, jadi makanannya itu langsung masuk ke dalam tubuh, jadi langsung diserap dalam tubuh. Tidak ada digestive tract, tidak ada mulut, jadi makanannya langsung diserap ke dalam tubuh. Kemudian memiliki alat penempel pada bagian anterior, kemudian semua adalah parasit, jadi tidak ada yang tidak parasit dari kelas cestoda, jadi semuanya adalah parasit. Ciri setiap kelas terdapat pada perbedaan scolex, tadi ya, jadi bentuk scolex, bentuk kait, bentuk alat hisap itu sebagai pembeda antar spesies, serta glandular area. Jadi di bagian scolex itu ada namanya glandular area yang digunakan untuk menempel. Jadi ada yang dia memiliki botria, bentuknya nanti saya tunjukkan gambarnya. Jadi ada yang punya botria dan ada botridia. Itu nanti saya tunjukkan gambarnya. Jadi kalau yang botria ini biasanya hooknya itu lebih banyak dan lebih panjang kalau yang punya botria. Tapi kalau yang botridia itu kaitnya lebih sedikit dan lebih pendek, tetapi botridianya ini lebih dalam, jadi seperti saker, seperti anunya ubur-ubur itu loh. Jadi seperti anunya ubur-ubur, seperti alat penghisapnya ubur-ubur. Jadi kalau yang botria itu alat penghisapnya itu tidak dalam, cekungannya tidak dalam, sehingga daya tempelnya itu rendah. Maka dari itu dia memiliki duri atau kait yang panjang dan banyak, sehingga itu digunakan untuk membantu dia menempel. Tetapi kalau yang punya botridia dari kelas Tetrapilidae itu cekungannya itu lebih dalam, sehingga dia bisa lebih menempel, sehingga jumlah kait dan ukuran kaitnya itu lebih sedikit. Jadi ukuran kaitnya itu lebih pendek dan jumlahnya lebih sedikit. Itu karena sudah dibantu oleh botridia itu. Kemudian ada juga yang punya truacetabulum. Jadi dia berfungsi untuk menghisap saja, tidak untuk menempel pada inang. Jadi menempelnya itu menggunakan kait, tapi dia berfungsi untuk menghisap makanan, untuk mengambil makanan dari kelas Cycloploida. Jadi ini yang membedakan antar kelas. Masing-masing protein karena dia bersifat hemaprodit, maka setiap proglotit atau setiap segmen itu memiliki alat produksi, sehingga
Kalau segmennya itu putus atau terpotong dan terpisah dari Skolex, itu dia bisa tetap menghasilkan individu baru. Biasanya kalau yang potongan segmen ini patut dengan feses, jadi pada saat dia sudah matur, itu akan keluar lewat feses, itu akan mencemari lingkungan dan menjadi individu baru dan mencemari lingkungan. Di bagian Skolex atau bagian kepala itu sulit dikeluarkan bersama dengan feses induk. Iya, karena dia menempel dengan kait dan alat penyesapnya itu, sakernya itu. Sehingga rata-rata yang keluar itu adalah proglotit yang sudah dewasa atau telurnya. Jadi segmen yang sudah dewasa atau segmen yang sudah matur itu dia akan keluar bersama dengan feses atau telurnya. Tapi kalau skolexnya atau bagian anteriornya itu sulit untuk dikeluarkan karena dia menancap kuat dengan tubuh inang. Secara makroskopis sulit dibedakan, jadi secara kasat mata itu bentuknya mirip-mirip, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis untuk melihat bagian anterior dan bentuk proglotitnya. Pemeriksaan mikroskopis itu yang perlu diperhatikan yaitu di bagian Skolex dan bagian tubuh. Jadi pertama di bagian Skolex untuk mengidentifikasi bentuk sakernya. Ya kan tadi ada yang cekungannya besar dan cekungannya kecil, kemudian rostelum atau kait dan alat hisapnya itu, dan bagian strobila. Jadi kalau yang biasanya yang paling penting itu dari bagian Skolex, jadi bagian kepala, itu yang lebih diutamakan untuk identifikasi. Tapi kalau yang strobila itu sebagai penunjang saja. Oke, sekarang itu tadi adalah ciri umum dari cestoda. Jadi sekarang kita masuk ke jenis-jenis atau spesies cestoda yang ada di ikan. Di mana ikan itu merupakan inang definitif. Jadi, inang perantara. Inang definitifnya bukan ikan. Yang pertama ada Ligula intestinalis, yaitu host definitifnya itu dari burung, pemakan ikan, kemudian anjing dan kucing, jadi yang mengkonsumsi ikan. Habitatnya ada di usus halus. Biasanya inang perantara ini berperan sebagai penyalur ya. Jadi untuk tempat hidup sementara ada siklus hidupnya. Jadi tempat hidup tetapnya itu ada di inang definitif. Stadium larva, jadi larva infektif atau stadium infektif dari cestoda itu namanya Plerocercoid. Plerocercoid ini yang hidup di dalam ikan. Jadi Plerocercoid yang merupakan stadia infektif itu hidup di dalam ikan. Untuk yang Ligula intestinalis, Plerocercoidnya itu dinamakan Ligulus larvae. Jadi namanya ini. Biasanya ada di ikan laut, seperti ikan karper, kemudian salmon. Jadi dia posisinya ada di abdomen. Jadi kalau ikannya gemuk itu bisa menandakan ikannya itu benar-benar gemuk, atau bisa juga menandakan ikannya itu sedang matang gonad, atau bisa menandakan juga ikannya itu terinfeksi oleh cacing. Jadi si cacing ini karena kan ukurannya panjang, sehingga dia akan nyumpel di sana. Jadi akan menyebabkan abdomennya jadi bengkak. Jadi perlu dicurigai kalau ikan yang terinfeksi oleh parasit atau oleh cacing itu ikannya itu tidak mau makan, tapi bentuknya gemuk. Jadi ikannya itu tidak mau makan, susah makan, tapi perutnya itu gemuk. Jadi seperti orang cacingan lah, seperti anak cacingan itu kan dia tidak mau makan, tapi perutnya gemuk. Ya, jadi itu yang perlu dicurigai. Kalau beda dengan kalau ikan yang makan gonad atau ikan yang benar-benar gemuk. Jadi kalau ikan yang benar-benar gemuk kan dikasih makan dia masih akan tetap makan kan. Jadi kalau ikan ini yang meskipun dikasih makan tapi dia tidak mau makan, tapi badannya itu gemuk. Itu yang perlu dicurigai kalau ikan itu
badannya besar tapi tidak mau makan. Tuh, kemudian kalau ikan yang matang gonat atau tekakan kelihatan dia biasanya gesek-gesekkan bagian analnya di dasar kolam, atau dia biasanya itu berenang muter-muter untuk mencari pasangan. Tapi kalau ini cirinya itu, jadi yang gampang dilihat itu dilihat dari bentuk morfologinya atau bentuk abdomennya terutama. Oh. Ini klasifikasinya. Warnanya putih kekuningan, berukuran sekian, bagian ujung anterior bulat dan secara produktif langsing pada ujung anterior. Jadi semakin ke posterior itu semakin kecil. Botria kurang dalam atau landai. Jadi ini loh yang namanya botria. Botria itu bentuknya seperti sakernya ubur-ubur. Jadi ada yang dalam, ada yang tidak. Jadi yang tadi kalau botria itu yang tidak dalam. Kalau yang botria itu yang dalam. Oke, itu sifatnya. Ini tadinya. Siklus hidupnya yaitu telur dikeluarkan oleh host definitif bersama feses. Jadi bisa telur, bisa matur yang troglodyte matur itu troglodyte yang sudah dewasa. Kemudian berkembang menjadi parasidium, terus berenang di air, kemudian menemukan inang perantara 1, kopepod, kemudian masuk ke dalam inang perantara 1, keluar dari inang perantara 2, kemudian masuk ke dalam tubuh ikan dalam bentuk plerocercoid. Perkembangan parasit dalam tubuh inang perantara 2 atau ikan itu sangat lambat. Plerocercoid infektif pada inang definitif yaitu 12-14 bulan. Jadi dia bisa bertahan dalam tubuh ikan itu dalam waktu 1 tahun sampai 1 tahun lebih 2 bulan. Jadi bisa bertahan lama dalam tubuh ikan. Kucing dewasa perkembangannya setelah masuk ke dalam tubuh inang definitif, maka dia akan cepat berkembang berbalik dengan yang dalam tubuh ikan. Kalau dalam tubuh ikan itu perkembangannya atau daya hidupnya itu sangat lama, bisa 12-14 bulan. Tapi kalau yang ini yang sudah masuk ke dalam inang definitif, si plerocercoid itu akan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 2-5 hari. Ikan dewasa lebih peka daripada ikan kecil, karena ikan kecil jadi kalau ikan yang dewasa, ikan yang lebih besar itu lebih peka karena makannya kan tidak hanya plankton, tapi juga ikan-ikan kecil kan. Tapi kalau yang ikan kecil itu biasanya lebih tahan karena yang dimakan hanya plankton, tidak krustasi. Biasanya kan kalau yang ikan besar kan tidak hanya plankton, tapi juga krustasi, kemudian ikan-ikan yang ukurannya kecil. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau parasit itu ada di dalam ikan yang kecil. Gejala klinis yang yang terlihat pada ikan yang terinfeksi yaitu terjadi perkembangan abnormal di daerah abdomen. Jadi itu yang tadi saya katakan. Jadi karena dia tidak mau makan, jadi pasti kelihatan bedanya antara ikan yang benar-benar normal dan gemuk dengan ikan yang tidak normal tapi gemuk. Artinya tidak mau makan tapi dia gemuk. Tapi kalau yang ikan normal itu biasanya kelihatan bedanya. Jadi kalau yang ikan gemuk karena cacing itu biasanya di bagian abdomen saja, seperti bengkak abdomennya. Kalau yang ikannya itu sehat dan gemuk itu di bagian seluruh tubuh itu seluruh tubuhnya itu gemuk, jadi proporsional. Kalau yang ini itu tidak proporsional, artinya hanya satu bagian saja yang gemuk. Kemudian terjadi perforasi akibat infeksi traumatik abdominal dari plerocercoid. Jadi karena di dalam tubuh ikannya itu ada cacing sehingga menyebabkan trauma. Jadi ikannya itu merasa tidak enak, tidak nyaman. Akhirnya terjadi pembengkakan. Kemudian karena dia hidupnya tidak nyaman, dia menjadi stres dan akhirnya mati.
pertumbuhan terhambat dan kekurusan jelas karena makanannya itu sudah dia tidak mau makan, dan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu diambil oleh cacing sehingga pertumbuhannya terhambat dan kurus. Jadi kurus secara keseluruhannya, tapi secara makroskopis itu terlihat bengkak di bagian abdomen. Jadi bisa membedakan ya antara yang benar-benar gemuk dengan yang ikan yang gemuknya itu karena parasit. Beda karena kalau yang parasit cestoda itu dilihat dari situ. Kalau yang trematoda kan tidak bisa dilihat dari bentuk abdomennya karena ukurannya kecil. Kemudian yang nematoda juga tidak bisa dilihat dari bentuk abdomennya karena ukurannya kecil. Tapi kalau yang cestoda ini kan ukurannya besar dan makroskopis cacingnya, sehingga secara kasat mata itu terlihat gejala klinisnya pada ikan yang sakit. Nah, perubahan secara patologis, peritonitis kronis sudah jadi radang pada peritonium karena penempelan dari saker dan kaitnya itu, kemudian hati mengalami luka, kemudian nekrosis, atrofi atau pembengkakan, dan degenerasi gonad. Jadi karena si cacing ini menekan bagian abdomen sehingga bagian gonadnya itu tidak bisa berkembang, sehingga terjadi degenerasi. Parasit terlihat jelas infeksi bisa mencapai 10-30 individu. Jadi dalam satu ekor ikan itu bisa ada 10-30 ekor cacing secara bersamaan dalam satu ekor. Nah, ini loh, jadi kalau terinfeksi oleh cacing itu bagian sini saja yang berkembang. Yang lainnya kelihatan kurus. Bagian sini saja yang membengkak. Menyebabkan iritasi karena duri dan kait dan sakernya itu, kemudian terjadi penekanan mekanik pada gonad sehingga gonadnya tidak bisa berkembang, jadi atrofi, kemudian kurus, toksik. Jadi kalau ada pencemaran pada perairan itu akan menyebabkan kondisi ikan sudah dia tidak mau makan karena ada cacingnya, ditambah bahan pencemar yang masuk ke dalam perairan menyebabkan ikan jadi cepat tambah stres dan jadi mati. Pertumbuhan terhambat karena makanannya diambil. Nah, ini yang terinfeksi, ikan yang terinfeksi. Jadi dalam satu ekor ikan itu bisa ada 10-30 individu. Nah, ini kalau di otopsi itu kelihatan seperti fuyung hal, bukan ya? Apa sih mie gepeng itu namanya? Ya, pokoknya itulah ya, mie yang gepeng itu. Secara klinis tampak host mengalami pembengkakan di bagian abdomen. Itu yang kelihatan, paling kelihatan. Kemudian untuk memastikan itu bisa dilihat dengan membedah ikan tersebut, maka parasit akan nampak jelas. Jadi tidak mikroskopis ya ukurannya karena bisa dilihat dengan kasat mata. Berbeda dengan 3 cacing yang sebelumnya. Pencegahannya karena kalau sudah masuk ke dalam tubuh ikan itu bisa bertahan hidup lama 12-14 bulan sehingga ikan yang sakit itu harus dimusnahkan, dihancurkan. Karena kalau membunuh dengan menggunakan antelmintik atau anti cacing itu dikhawatirkan ikannya akan mati karena ukurannya besar sehingga butuh dosis yang besar. Kalau dosisnya besar dan ikan tidak bisa mentoleransi, ya ikannya mati. Daripada sudah ngasih antelmintik kemudian ikannya mati, ya mending ikannya aja dimatikan tanpa memberikan antelmintik, ya kan? Kita sudah rugi beli anti cacing, kemudian ikannya mati. Mending kita tidak usah beli anti cacing, matikan aja ikannya. Dan burung yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Jadi biasanya ditutupi dengan paranet, kolamnya, atau dilakukan secara indoor untuk mencegah biar burungnya itu tidak nelek sembarangan. Kan biasanya kan sambil terbang kemudian nelek. Nah, itu siapa tahu di teleknya itu ada telur atau ada segmen dari cestoda yang bisa menginfeksi dari ikan. Memberantas inang perantara 1
dari bangsa krustase yang hidup di sekitar kolam yang tercemar, yaitu makanya biosecurity itu perlu atau penting mencegah masuknya ikan yang berasal dari kolam yang tercemar. Jadi selain ikan itu bisa digunakan untuk mencegah siput-siput kecil, kemudian kepiting-kepiting kecil, yuyu yang masuk sembarangan dari situ kan bisa dengan biosecurity yang bagus, dengan yang paling minim lah, dengan memberikan jaring pada bagian inletnya sehingga air yang masuk itu benar-benar air saja, tidak membawa kawan-kawannya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan untuk yang pertama? Oke, Izin bertanya boleh, Pak? siapa ini? Citra? Citra. Ya, silakan, Cit. Ya, makasih, Pak. Tadi kan ini ya, Pak, masuknya terinfeksinya Ligula intestinalis itu kan bisa masuk lewat telurnya ya, Pak. Telur dari yang dimakan oleh plankton. Nah, apakah kan ketika plankton itu dicerna sama ikan kan dicerna planktonnya, apakah telurnya itu tidak ikut dicerna ya, Pak? Terima kasih. Oke, jadi kalau di ikan bedanya dengan di mamalia atau di hewan vertebrata. Kalau di ikan ini pencernaannya hanya terjadi secara mekanis. Jadi tidak jadi kalau yang di kita itu kan ada mekanis sama kimia. Jadi kalau mekanis kan dengan menghaluskan, mengunyah, kemudian kimia kan dengan enzim. Nah, kalau di ikan itu karena di ikan kan tidak terjadi pencernaan secara kimiawi. Kalau kimiawi kan hanya terjadi di bagian lambung. Ya, yang di bagian mulut kan tidak. Jadi kemungkinan kalau sudah dicerna oleh ikan itu karena ukurannya kecil, dia kan hidup di dalam plankton. Plankton kan ukurannya sudah kecil, masuk ke dalam tubuh plankton berarti kan ukurannya tambah lebih kecil lagi dibandingkan plankton. Jadi kalau dia sudah masuk, kemudian dicerna secara mekanis oleh mulut dan seterusnya oleh mulut ikan, karena dia ukurannya kecil, dia bisa langsung menyusup masuk ke dalam saluran pencernaan. Dan selain itu juga kalau sudah di dalam tubuh, kalau sudah di dalam usus atau di dalam lambung kan dia terjadi pencernaan secara enzimatis atau secara kimiawi. Nah, apakah dia tidak mati karena adanya enzim atau adanya HCl, asam klorida, asam lambung? Dugaannya dia tidak, karena dia punya kista atau cangkang yang bisa melindungi dia lebih tahan. Jadi dia ada yang memiliki operkulum. Jadi operkulumnya itu bisa melindungi diri dari lingkungan yang buruk, termasuk lingkungan yang asam karena asam lambung yang tinggi di bagian lambung, sehingga dia bisa melenggang bebas karena sudah memiliki pertahanan masuk ke dalam usus dan bisa menetap di sana, bisa berkembang menjadi larva stadia 1 atau Rasidium ya. Sepertinya itu Citra yang bisa saya jawab, karena berhubungan dengan fisiologis ikan, di mana pada bagian pencernaannya di mulut itu tidak terjadi pencernaan secara kimiawi, dan juga dari struktur atau bentuk morfologis dari telurnya, sehingga dia bisa lebih tahan terhadap asam lambung maupun pencernaan secara kimiawi. Sepertinya itu Citra yang bisa saya jawab. Iya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Citra. Ada yang lain? Sebelum saya lanjut. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nanti kalau ada, silakan langsung acung. Yang kedua, ada Diplobodrium latum. Ini yang jadi artisnya dari Cestoda, Diplobodrium. Jadi ini sudah banyak sekali laporan manusia ataupun mamalia laut yang kena Diplobodrium ini. Jadi ini adalah artisnya dari Cestoda. Habitatnya ada di usus halus, kucing dewasa ada di usus halus,
Yang inang definitifnya itu bisa dari anjing, kucing, hewan pemakan ikan termasuk burung dan manusia. Jadi manusia bisa terinfeksi oleh cacing ini. Panjang cacingnya 2 sampai 10 meter. Jadi dalam satu individu itu panjangnya bisa sampai 10 meter atau lebih. Dan segmennya itu bisa sampai 3.000 segmen. Jadi sangat panjang. Pada waktu masih hidup berwarna kuning keabu-abuan dan di tengahnya berwarna gelap karena uterus dan telurnya. Jadi bayangkan saja dalam 10 panjangnya 10 meter masuk ke dalam usus kita yang segmennya ada 3.000 segmen atau lebih, dan satu segmen itu bisa menghasilkan telur, anggap aja 10 butir, berarti ada 30.000 butir telur yang dihasilkan oleh satu individu. Kalau satu individu, kalau di dalam tubuh itu lebih dari satu individu kan jadi banyak. Makanya ini adalah artisnya. Bentuk skoleks memanjang, ukuran 9 sampai 20 mm dan terdapat botria di bagian dorsal dan ventral. Jadi ini bentuk skoleksnya. Jadi ada sakar sama rostellumnya. Terjadi perubahan kelamin pada proglotid dari jantan menjadi betina. Jadi sehingga kalau lingkungannya itu cocok, maka si proglotid ini bisa melakukan perkembangan secara seksual dengan mengawinkan antara proglotid yang bagian anterior yang masih muda dengan bagian posterior yang sudah matur. Jadi yang matur itu dalam kondisi betina. Jadi semakin ke depan itu semakin proglotidnya adalah jantan, semakin ke belakang atau semakin ke posterior itu proglotidnya adalah betina. Jadi dia bisa berkawin sendiri, itu ya. Dapat melakukan kawin sendiri. Dalam kondisi tidak menguntungkan, dalam kondisi yang tidak menguntungkan bisa menggunakan kawin sendiri atau dengan cacing lain dalam satu habitat. Jadi dia bisa secara seksual maupun secara aseksual. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi di sini ada operculumnya. Ini operculumnya. Jadi rata-rata cacing parasit itu di telurnya itu punya operculum. Yang fungsinya sudah saya sampaikan kemarin ya, untuk membantu dia bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Oke, ini adalah cacingnya. Jadi pada bagian anterior sampai ke posterior. Jadi semakin ke posterior itu terdapat bintik warna hitam di tengah ini. Jadi ini adalah telurnya atau uterusnya yang berisi telur. Di uterus atau kantong telur yang berisi telur. Ini adalah plerocercoid. Jadi yang ada dalam tubuh ikan itu adalah plerocercoid, bentuknya seperti ini. Kalau yang ini itu sudah bentuk dewasa yang ada di dalam tubuh inang definitif. Jadi kalau dalam tubuh ikan itu bentuknya seperti ini, plerocercoid. Proglotid bagian anterior lebih lebar daripada panjangnya, jadi lebih melebar. Bagian posterior berbentuk persegi. Kalau yang bagian anterior itu berbentuk persegi panjang, gitu ya. Testis terletak dorsolateral dari proglotid dan vas deferens menuju ke sirus, bermuara dari setengah dari permukaan ventral. Jadi ada di bagian tengah untuk pengeluarannya. Plerocercoid berbentuk seperti pita, berwarna putih kekuningan memanjang, ukurannya mencapai ini. Pada ujung anterior lebih besar, memiliki skoleks yang bentuknya mirip skoleks cacing. Jadi ini skoleksnya. Kalau yang plerocercoid skoleksnya seperti ini. Kalau yang cacing dewasa seperti tadi yang mekar itu tadi yang ini. Nah ini kalau ini cacing dewasa skoleksnya. Yang plerocercoid yang ada di dalam tubuh ikan bentuknya seperti ini. Plerocercoid biasanya ditemukan dalam jumlah banyak dalam satu ekor ikan. Jadi satu ekor ikan itu tidak menutup kemungkinan bisa banyak kandungan plerocercoidnya. Stadium infektif jelas sudah.
melakukan migrasi dan menyembunyikan diri pada bagian daging dan jeroan ikan. Jadi dia bisa menembus usus dari ikan dan masuk ke dalam daging, masuk ke dalam otot. Plerocercoid pada daging ikan menjadi inaktif jika daging tersebut dimasak dengan suhu optimal sekian. Jadi ikan mentah atau ikan yang tidak dimasak itu beresiko tinggi untuk untuk menyebabkan penyakit pada manusia jika tidak dimasak dengan benar. Karena pemasakan yang suhunya tidak terlalu tinggi, cuma 50-60 derajat, ini sudah bisa mematikan si Plerocercoid dalam daging. Siklus hidupnya telur, kemudian berkembang menjadi korasidium, kemudian mencari inang perantara 1, masuk, kemudian berkembang menjadi procercoid, kemudian masuk ke inang perantara 2 menjadi Plerocercoid. Dan Plerocercoid ini akan menjadi cacing dewasa dalam tubuh inang. Ini siklus hidupnya kalau yang ada di anjing itu keluar melalui feses, kemudian masuk ke dalam kopepod, habis itu keluar dari tubuh kopepod atau kopepodnya termakan oleh ikan, kemudian dalam tubuh ikan menjadi Plerocercoid, kemudian ikannya dimakan oleh anjing, berkembang menjadi cacing dewasa. Gejala klinisnya pada bagian daging atau bagian otot itu terdapat bintil kecil. Jadi bentuknya ada bintil kecil. Jadi itu yang menandakan adanya Plerocercoid. Dinding mukosa lambung terjadi lesi akibat iritasi pada waktu migrasi mereka. Jadi karena dia bisa menembus dinding usus dan keluar dari usus sehingga menyebabkan luka pada usus. Jadi itu karena dia bisa bermigrasi keluar dari usus, maka si cacing ini menyebabkan luka terbuka. Jadi ususnya itu bocor, bolong, jadi luka di sana. Membentuk nodul berwarna putih pada bagian subperitoneal. Jadi kalau dia sudah keluar dari usus, kemudian masuk ke dalam daging, akan membentuk nodul berwarna putih atau seperti putil warna putih. Terjadi lesi molekuler yang sulit dilihat dengan kasat mata. Jadi lesi muskuler itu luka pada otot yang kalau dilihat secara kasat mata itu agak susah. Jadi ini karena dia bentuknya itu Plerocercoid dan bisa bertahan lama di luar tubuh di dalam tubuh inang perantara, makanya dia membentuk nodul atau membentuk kista yang bisa melindungi dirinya cacing itu dari perubahan atau dari imun yang ada dalam tubuh ikan. Jadi dia dilindungi dalam kista. Diagnosisnya secara antemortem itu sebelum ikannya meninggal itu bisa dilihat dari adanya lesi superficial dari otot. Jadi ototnya ada putihnya itu. Kemudian kalau ikannya sudah meninggal, kemudian dibedah dan kutingnya itu diambil, maka akan ditemukan bentukan Plerocercoid berwarna putih mengkilap. Jadi kalau kistanya dibuka atau diambil, kemudian diperiksa di bawah mikroskop, akan kelihatan Plerocercoidnya. Jadi berbeda dengan yang punyanya yellow group sama black group. Kalau black group yang punyanya Neascus itu warnanya hitam. Kalau yellow group itu yang punyanya si Diplostomum itu warnanya kuning. Makanya beda-beda tergantung dari warnanya. Dan biasanya kalau yang black group, yang Neascus itu ada di permukaan kulit. Jadi di bagian kulit, di bagian sirip. Kalau yang yellow group itu biasanya ada sama seperti punyanya si white group ini, di bagian otot atau di bagian daging. Kalau sudah kistanya dibuka, kemudian diamati di bawah mikroskop, jelas akan kelihatan bedanya. Jadi kalau yang Plerocercoid dari Cestoda ini dia punya Scolex, punya Rostellum, dan seterusnya. Tapi kalau yang
yellow group itu kalau diambil di bawah mikroskop akan kelihatan oral Sacher, ventral Sacher, dan seterusnya. Jadi beda kalau sudah dibuka. Prognosisnya, jadi dugaan awalnya itu terjadi kematian pada ikan yang terinfeksi karena benar. Jadi kalau diagnosa itu kan diagnosa itu setelah adanya gejala. Jadi setelah ada gejala maka dia bisa diduga awalnya. Tapi kalau yang prognosis ini sebelum mendiagnosa, sebelum terjadinya gejala itu bisa dicegah supaya tidak menunjukkan gejala itu dengan mengamati hal ini. Nih, jadi kalau diambil kemudian diamati karena ini mikroskopis jadi bisa dilihat dengan mata telanjang, itu terdapat ini yang warna gelap ini tadi. Jadi ini adalah telurnya. Semakin ke belakang atau semakin ke posterior itu proglotitnya itu akan semakin matur atau semakin dewasa. Jadi ini cuma proglotit aja, bagian skolexnya tidak ikut terambil. Ini kalau tidak salah fotonya beda-beda internetnya. Tapi saya waktu di FKH dulu, saya kuliah masih perikanan masih jadi satu dengan FKH, kan kita praktikumnya di labnya FKH, lab parasit FKH. Jadi di sana itu banyak koleksi cacing ini, dan itu bisa panjangnya itu sampai 10 meter atau bahkan sudah ditemukan sampai 30 meter kalau tidak salah. Saya tidak salah ingat di waktu saya ke FH dulu. Saya masih praktikum di FH. Jadi biasanya itu diambil dari yang mahasiswa yang koas, yang sedang pendidikan dokter hewan, profesi dokter hewan itu kan dia harus ke rumah sakit hewan itu kan. Nah, biasanya ada pasien hewan yang masuk yang sakit di sana, kemudian diperiksa, kemudian sampelnya diambil, nanti biasanya cacingnya diambil untuk dikoleksi. Dan banyak sekali koleksi dari dulu. Jadi cacing yang bentuknya seperti bijinya beras itu juga ada, lupa saya namanya. Kemudian ada juga cacing hati itu yang paling sering. Jadi biasanya panennya itu pada saat Idul Kurban. Jadi untuk pemeriksaan Idul Kurban itu kan biasanya teman-teman FKH itu kan inspeksi atau survei ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi pemotongan hewan. Nah, itu biasanya ya hatinya itu diperiksa. Jadi kalau ketemu cacing hati pada hatinya, fasciola pada hatinya, biasanya hatinya langsung dimusnahkan, tidak boleh dimakan atau didistribusikan. Ini seperti ini ya, jadi di bagian otot atau di bagian daging itu ada bintik-bintik warna putih ini, yang isinya adalah Blairocercoid. Nih, jadi ada putih-putih warna putih ini. Ini kalau sudah di ikan. Nih. Oke, itu artisnya. Jadi Diplopodrium latum yang banyak laporannya, yang sudah banyak laporan menginfeksi manusia. Yang terakhir, yang ketiga, ada Diplopodrium dari kelas Cestoda sama genusnya Diplopodrium, spesiesnya ada 4 ini yang sudah ditemukan. Tubuhnya panjang, leher pendek, segmen prolognya matang lebih lebar dibandingkan prolognya masih muda, jadi secara umum sama. Dia termasuk dalam tetrapilid, jadi kelasnya ordonya tetrapilid karena memiliki 4 Bothridia yang ada di bagian skolexnya. Jadi ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Bothridia itu tadi yang lebih dalam ya, jadi cekungannya itu lebih dalam, sehingga jumlah duri dan kaitnya, jumlah duri dan ukurannya itu lebih
kecil karena karena dia sudah bisa menempel dengan menggunakan Botrytia. Nih, jadi koleksinya ada 4 Botrytia, 1, 2, 3, 4. Dan ada kalau di dalam tubuh ikan itu dalam bentuk kista, sama seperti yang sebelumnya ya, Pilobothrium. Ini seperti ini. Jadi setiap segmennya proglotidnya itu memiliki sel telur atau ovari dan testis sendiri sehingga dia bisa berkembang. Predileksi ada di usus dan rongga dalam tubuh. Jadi awalnya dia ada di usus, kemudian dia juga bisa keluar dari usus dengan cara melukai usus, dinding usus sehingga bisa menyebar ke organ lain atau ke dalam otot, ke dalam daging. Inangnya ikan air laut dan mamalia air laut. Belum ada laporan ke manusia. Jadi masih belum ada laporan ke manusianya, belum banyak untuk diungkap. Cara mencegahnya masih belum ada sehingga manajemen lingkungan budaya lebih diutamakan. Masuk biosecurity tadi itu ya supaya mencegah masuknya alien-alien dari lingkungan sekitar atau mencegah jackpot dari burung yang ngelek sembarangan masuk ke dalam kolam. Nah, ini jadi kalau kistanya itu diambil akan ada bolong seperti ini. Jadi seperti kalau jerawat diambil itu kan jadi bolong seperti ini kan wajahnya jadi kopeng gini kan. Nah, ini kalau kistanya diambil seperti ini. Kalau yang masih ada kistanya kan kelihatan seperti ini. Sudah diambil bolong seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Wow, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Izin bertanya lagi boleh, Pak? Oh, silahkan. Ya, saya mau nanya, Pak. Tadi kan banyak ditemukan di ini ya, Pak, parasitnya itu di alam kayak gitu kan ya, Pak. Nah, saya mau nanya, kira-kira kalau di wilayah budidaya yang yang tingkat tinggi gitu, Pak, yang intensif itu kira-kira ditemukan parasit yang dari Cestoda ini nggak, Pak? Nah, itu kira-kira sudah intensif. Nah, itu penyebabnya karena apa, Pak? Kalau misalkan Anda? Ya, terima kasih. Oke, kalau yang intensif laporan kemungkinannya kecil ya karena semuanya itu sudah terkontrol baik itu pakan, kemudian air, kemudian lokasi juga semua sudah terkontrol. Sehingga untuk yang diintensif kayaknya sudah kecil laporannya. Tapi kalau memang jika ada laporan seperti itu atau jika ada infeksi karena Cestoda ini kemungkinan berasal dari yaitu tadi dari burung yang menclok kemudian nelek sembarangan. Kan kita kan nggak bisa ngecek 24 jam apakah tidak ada burung atau tidak kan. Siapa tahu nanti pada saat kita istirahat atau pada saat malam hari itu ada burung yang lewat kemudian tidak harus menclok atau tidak harus hinggap, lewat saja kemudian dia nelek, kemudian teleknya masuk ke dalam kolam kan bisa juga seperti itu. Lalu kemudian yang kedua bisa dari airnya. Jadi pada saat air masuk itu kan biasanya saringannya itu kan ukurannya lebih besar dibandingkan telur cacing.
dibandingkan larva cacing, sehingga kemungkinan larva cacing itu bisa masuk meskipun sudah dilakukan treatment air sebelumnya. Jadi kita juga belum bisa memastikan kalau air itu benar-benar steril sehingga hilang semua atau tidak ada kandungan parasitnya. Siapa tahu masih ada 1 atau 2 ekor atau 1 atau 2 butir telur yang masih bisa bertahan dan masuk ke dalam lingkungan budidaya, kemudian menetas dan seterusnya berkembang di sana, dan itu juga bisa kemungkinan terjadi. Tetapi karena jumlahnya sedikit dan kasusnya itu tidak menimbulkan kerugian yang besar, sehingga ini tidak di blow up atau tidak dipublikasikan. Tapi kemungkinan itu juga masih bisa terjadi di lingkungan budidaya. Tapi karena kasusnya itu sedikit atau tidak menimbulkan kerugian yang besar, sehingga para pembudidaya halawis sudah ikhlaskan saja, mungkin hanya hilang 1 atau 2 ekor atau maksimal ya 10 ekor lah dari organisme budidaya, jadi kan nggak ngaruh ke pendapatan. Anggap aja itu amal untuk si cacing, memberi makan cacing. Tuh, karena tidak di blow up, itulah sehingga laporannya pada lingkungan budidaya itu masih minim. Mungkin seperti itu Citra yang bisa saya jawab. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan, siapa ini? Javin Pak. Oke. Terus nanti kan telur itu kan keluar bersama feses ya Pak ya? Lalu dimakan sama inang perantara. Apa yang terjadi kalau telurnya tidak dimakan sama inang perantara 1 Pak? Berapa lama telur itu bisa bertahan di perairan umum? Oke. Kalau dia masuk ke dalam inang antara, berarti kan si telur itu kan bisa berkembang. Apa jadinya kalau si telur itu tidak dimakan-makan oleh inang antara? Jadi seperti dia tidak ada yang mau makan. Sampai berapa lama daya tahan telurnya di luar tubuh inang antara? Secara pasti saya masih belum menemukan berapa lama, tapi secara umum itu di kisaran 14 sampai 28 hari. Jadi di dalam waktu 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan, dia tidak menemukan inang antara atau tidak dimakan oleh inang antara, dia akan matinya dalam waktu 14 sampai 28 hari. Tapi untuk spesifiknya di masing-masing spesies itu berbeda-beda karena tergantung dengan tebal tipisnya kista, kemudian tergantung pada kondisi perairan yang ada di sana. Kalau lingkungannya tercemar, berarti dia lebih cepat. Kalau dia lingkungannya baik dan tidak masih bisa mendukung kehidupan dia di luar tubuh inang perantara, berarti dia lebih lama. Tetapi di kisaran 14 sampai 28 hari. Itu Zavin. Terus Pak, kalau telur yang sudah dimakan sama inang perantara 1, terus inang perantara 1-nya mati, itu cacingnya ikut mati atau gimana Pak? Ya, jadi karena dia indoparasit, kalau inang perantaranya mati sebelum dia dimakan oleh inang perantara yang lain atau inang definitifnya, secara statusnya juga akan ikut mati karena dia tidak bisa hidup di luar tubuh inang. Kecuali pada stadia tertentu, misal dia memang seharusnya dia keluar dari tubuh inang perantara mencari inang definitif, itu kalau inang perantaranya itu mati, tapi dia pada saat kondisi atau pada saat stadia dia keluar dari tubuh inang mencari inang definitif, berarti tidak mati, artinya dia bisa bertahan di luar tubuh inang. Tapi kalau dia masih dalam stadia membutuhkan inang perantara, kalau inang perantaranya mati, ya dia akan ikut mati karena suplai makanannya dia tidak bisa survive atau tidak bisa mendapatkan makanan di luar tubuh inang. Yang membutuhkan inang untuk dapat makanan. Kalau inangnya mati, ya sumber makanannya hilang kan, sehingga dia ikut juga mati. Yang lain, Zavin? Terima kasih Pak, sudah. Sama-sama.
Ada yang lain sebelum saya tutup kuliahnya? Absennya jangan lupa ya, di link yang biasanya. Oke, kalau tidak ada, PPT-nya kayaknya sudah saya upload di aula, dan nanti diakses jam 10 kalau tidak salah, saya setting jam 10 bisa diakses. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke praktikum sebentar. Untuk praktikum sebenarnya materinya adalah materi pewarnaan parasit. Jadi pembuatan parasit dengan metode semisen asetik karmin. Tapi karena kondisinya yang seperti ini, jadi ya sudah saya upload teknik pewarnaan pada parasit di aula, silakan diamati. Nah, untuk pewarnaan itu kan sebenarnya ada metodenya banyak sekali, tergantung dari parasitnya. Karena parasit untuk yang masing-masing parasit mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, sehingga tidak semua parasit itu bisa diwarnai dengan satu metode. Jadi banyak sekali modifikasi metode-metode pewarnaan. Ada yang untuk pewarnaan parasit darah, ada yang untuk pewarnaan parasit feses, ada yang untuk pewarnaan parasit antropoda, ada yang untuk pewarnaan parasit cacing. Dan karakternya juga pasti berbeda-beda, sehingga banyak terjadi modifikasi pewarnaan. Di aula juga sudah saya upload, jadi sudah saya upload tugas untuk praktikum, jadi tidak perlu membuat laporan praktikum, cukup mengerjakan tugasnya itu saja. Jadi untuk laporan praktikum minggu ini saya ganti dengan tugas untuk membuat PPT secara kelompok. Jadi ini tugas secara kelompok ya. Membuat PPT secara kelompok berdasarkan pembagian materi yang sudah saya tentukan di aula. Jadi saya ingin membahas jenis-jenis metode pewarnaan yang digunakan untuk mewarnai parasit pada ikan. Jadi ada 8 metode pewarnaan yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Dan minggu depan pada saat praktikum akan saya tunjuk mungkin 4 atau 5 kelompok untuk mempresentasikan tugasnya. Jadi minggu depan dipersiapkan untuk presentasi dari 8 kelompok itu. Mungkin tidak semua saya tunjuk untuk presentasi, mungkin hanya 4 atau maksimal 5 kelompok yang akan presentasi untuk mempresentasikan makalahnya itu. Dan ketentuan untuk penulisan atau pengerjaan tugasnya sudah saya masukkan juga di aula, jadi tinggal dipahami. Antara lain tugasnya ini bukan review jurnal ya, jadi silahkan membuat seperti paparan tentang metode pewarnaan itu. Mungkin dari misal metode pewarnaan A itu pertama kali ditemukan oleh siapa, kemudian digunakan untuk mewarnai apa, parasit dari golongan apa, kemudian bahannya apa saja, prosedurnya seperti apa, mungkin keuntungan sama kerugiannya bagaimana. Itu yang saya inginkan, bukan jadi kalian minta cari satu jurnal kemudian dibahas jurnal itu, tidak. Jadi tugas ini bisa mengkompilasi dari beberapa jenis jurnal yang digunakan, sehingga karena memerlukan banyak jurnal, untuk itu tidak saya batasi jurnalnya tahun berapa, karena beberapa jurnal untuk pewarnaan itu biasanya tahunnya lama-lama, bisa tahun 1970 atau 1950, tergantung dari si penemunya itu. Jadi karena dia ditemukan pertama kali oleh ini, kemudian dimodifikasi oleh seterusnya, jadi masih bisa dikembangkan. Jadi tidak saya batasi mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi silahkan mau tahun bahula atau
tahun zaman sebelum kemerdekaan jurnalnya silakan. Itu ya, jadi untuk yang minggu ini laporan praktiknya diganti dengan tugas untuk bikin PPT, dan minggu depan pada saat praktikum akan saya tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, itu ya, jadi untuk pengumpulannya diupload di aula, pengumpulan tugasnya diupload di aula yang terdiri dari PPT sama jurnalnya. Jadi PPT sama jurnalnya dimasukkan di dalam RAR, kemudian diupload di aula. Uploadnya per kelompok saja, jadi per individu tidak perlu. Ya, jadi misal si Daiva itu kelompoknya Safin, jadi Safin saja yang upload untuk satu kelompok gitu maksudnya. Jadi setiap anggota kelompok tidak perlu upload. Ya, jadi tidak memenuhi servernya aula. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, sedikit tentang metode pewarnaan. Jadi setiap metode pewarnaan itu punya karakteristik yang sendiri-sendiri, yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik dari parasit yang akan diwarnai. Prosesnya juga berbeda. Ada yang kalau secara umum itu prosesnya ada yang namanya fiksasi, kemudian ada yang namanya coloring, pewarnaan, kemudian ada yang namanya dekolorisasi, kemudian ada yang namanya lupa saya, dehidrasi, dan ada yang namanya ponting. Jadi proses-prosesnya secara umum ada fiksasi, kemudian ada coloring atau pewarnaan atau staining, yang ketiga ada dekolorisasi atau decoloring, kemudian ada yang namanya dehidrasi dan mounting. Kalau fiksasi tujuannya itu untuk mengawetkan. Jadi parasit itu kan dalam kondisi yang mati itu kalau dia tidak langsung dilakukan pewarnaan bisa disimpan dulu. Mungkin karena pengamatan sampelnya itu banyak, jadi tidak memungkinkan kalau ketemu satu kemudian diwarnai nanti sampel yang lainnya jadi rusak, kan tidak seperti itu, tidak memungkinkan seperti itu, sehingga bisa disimpan dulu sampai semua sampelnya itu bisa diamati. Setelah selesai baru dilakukan pewarnaan. Jadi tujuannya untuk menyimpan parasit. Biasanya kalau fiksasi itu kalau yang di parasit di ikan itu pakai alkohol gliserin 10% atau bisa juga pakai alkohol 70%. Kalau alkohol 70% kekurangannya bisa juga pakai formalin 10%. Jadi bisa pakai alkohol 70%, alkohol gliserin 10% atau pakai formalin 10%. Keuntungannya kalau yang dari 3 itu saya lebih suka atau lebih nyaman menggunakan alkohol gliserin 10%. Kenapa? Karena dibandingkan dengan alkohol 70% dan formalin 10%, itu setelah diwarnai parasitnya lebih jelas pada saat disimpan di alkohol gliserin daripada fiksatif yang lain. Kalau yang 70% itu jadi kaku, jadi keras parasitnya. Sehingga kalau diperlakukan selanjutnya itu mudah atau rentan patah. Terutama kalau dari cacing itu jadi patah. Dan kemudian kalau yang formalin 10% itu sama seperti alkohol 70%, tapi dia jadi mengikis kutikula. Jadi kalau diwarnai itu warnanya akan cepat masuk sehingga jadi gelap. Jadi organnya itu nggak kelihatan karena gelap, karena dia bisa menyerap zat warna itu lebih banyak dibandingkan yang setelah difiksasi dengan alkohol gliserin. Karena kutikulanya jadi lebih tipis sehingga dia lebih mudah menyerap. Itu berdasarkan pengalaman saya. Tapi kalau parasit di manusia atau di hewan saya belum tahu, karena
karakteristiknya berbeda-beda. Tapi kalau di ikan saya lebih prefer ke alkohol gliserin 10% karena hasilnya lebih bagus. Itu yang tahap pertama yang fiksasi. Kemudian ada tahap kedua yaitu kolorisasi atau pewarnaan. Pewarnaan itu juga zat warnanya disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik dari parasitnya. Kalau parasitnya itu punya dinding sel yang tebal, dinding tubuh yang tebal, itu biasanya menggunakan zat warna yang lebih asam supaya bisa lebih cepat masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kalau dinding tubuhnya itu tipis atau lebih mudah dimasuki, biasanya menggunakan pewarnaan zat warna yang basah. Zat warna asam misalnya karmin itu kan zat warna asam, kemudian akridin orange itu juga asam. Tapi kalau yang basah itu yang dinding selnya tipis atau dinding tubuhnya tipis, itu biasanya pakai gimsa bisa, kemudian pakai methylene blue itu juga bisa. Jadi tergantung dari karakteristiknya. Kemudian dekolorisasi itu untuk menghilangkan atau mengurangi zat warna yang tidak bisa masuk. Jadi zat warna kan ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Nah, yang tidak masuk itu bisa dibersihkan dengan dekolorisasi. Pada saat fase dekolorisasi itu dibersihkan sisa-sisa zat warna yang tidak masuk atau yang tidak mewarnai organnya. Biasanya menggunakan kalau di ikan itu biasanya menggunakan alkohol asam sama alkohol basah. Jadi untuk yang pewarna asam itu biasanya menggunakan alkohol asam itu sudah larut. Kemudian untuk pewarna basah itu menggunakan alkohol basah itu juga bisa larut. Biasanya saya kombinasi dua-duanya karena kita tidak tahu apakah zat warnanya itu dalam kondisi asam bisa larut semua atau dalam kondisi basah bisa larut semua. Jadi untuk lebih memastikan ya pakai dua-duanya aja. Tuh, kemudian setelah itu ke tahap selanjutnya yaitu dehidrasi. Jadi itu untuk mengeluarkan molekul air dalam tubuh parasit. Jadi parasitnya tuh airnya dikeluarkan. Kenapa kok harus dikeluarkan? Karena yang pertama kalau disimpan, airnya itu bisa menyebabkan jamur. Jadi tidak bisa disimpan lama. Yang kedua, airnya itu bisa merusak organ. Karena organnya akan larut dalam air sehingga tidak bisa terlihat atau jadi rusak organnya. Tuh. Tujuannya dehidrasi itu untuk itu. Dan untuk menggantikan rongga yang seharusnya itu diisi air, biasanya diisi dengan alkohol supaya bentukan dari organ itu tetap utuh, tidak mengkerut atau tidak mengembang. Jadi si air yang ada di dalam tubuh parasitnya itu kan setelah dikeluarkan kemudian digantikan oleh cairan alkohol. Nah, kalau alkohol kan lebih stabil, dia bisa sebagai pengawet juga, sehingga bentuk organnya itu tidak mengkerut atau bahkan tidak rusak. Biasanya dengan alkohol bertingkat, bisa sampai 70, 80, 90. Gitu. Dan yang terakhir dengan mounting. Mounting ini fungsinya untuk menempelkan atau untuk menempelkan objek gelas. Jadi seperti lemnya, kalau mounting ini seperti lemnya. Jadi supaya si parasitnya itu tidak rusak karena penyimpanan. Jadi setelah diperlakukan seperti itu, kemudian di-mounting atau ditempelkan ke objek gelas dan cover gelas supaya bisa diamati. Nah, hasil pewarnaan yang bagus itu yang zat warnanya itu bisa masuk dan kandungannya atau kandungan zat warnanya itu tidak terlalu gelap sehingga dia bisa hanya mewarnai organ saja, tidak mewarnai latar
latar belakangnya. Jadi latarnya itu masih tetap putih, transparan, tapi organnya yang berwarna itu yang bagus. Karena beberapa yang dahulu, yang kemarin-kemarin, praktiknya kemarin-kemarin itu kan kita sempat bikin preparat untuk angkatan-angkatan sebelumnya, itu banyak yang gelap atau latarnya itu juga akan terwarnai karena yang pertama waktu perendamannya itu terlalu lama atau dekolorisasinya itu yang terlalu pendek, jadi belum semuanya itu larut luntur, sisa zat warnanya itu belum semuanya luntur, tapi sudah diperlakukan selanjutnya. Tuh, jadi kalau pewarnaan biasanya waktu kita harus cerdik main waktu, jadi bisa diatur sendiri waktunya. Oh, kalau jadi harus trial and error untuk beberapa kali percobaan. Jadi tidak bisa ditentukan, oh kalau ini pasti 3 jam, kalau ini pasti 4 jam, belum tentu karena trial error-nya kalau harus lebih sering. Jadi perlu pengulangan pewarnaan terus-menerus. Itu yang saya sampaikan karena untuk penelitian biasanya dilakukan untuk penelitian kan biasanya kalian sudah menemukan parasit kemudian diwarnai untuk diidentifikasi. Jadi kalau sudah nemu parasit tapi tidak diwarnai, sulit untuk diidentifikasi jenisnya apa itu. Karena kita tidak bisa melihat organnya, tidak bisa mengukur panjang lebarnya, kemudian tidak bisa menghitung durinya atau menghitung jumlah hook-nya tanpa diwarnai, kita agak kesusahan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Sedih ya kalian? Ya sama, saya juga sedih nggak bisa praktikum langsung. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri kuliah dan praktikum hari ini. Absennya jangan lupa 2 kali untuk absen praktikum sama absen kuliah. Dan untuk minggu depan saya tunggu tugasnya dan siap-siap untuk presentasi kelompok yang terpilih. Kelompok yang saya pilih untuk presentasi bisa kelompok yang paling bagus atau dia paling membahasnya paling bagus, atau juga kelompok yang paling pembahasannya paling kurang sehingga untuk menambah nilai supaya nilainya itu sama dengan yang lain itu biasanya saya minta untuk presentasi. Jadi yang presentasi itu, jadi kalau yang saya tunjuk itu jangan minder dulu, harapanku elek, bisa juga jadi kerjaannya yang paling bagus, biar bisa dicontoh oleh kelompok yang lain dan bisa nambah nilai. Kalau yang nilainya kurang itu dengan presentasi mungkin bisa mengklarifikasi atau bisa menambahkan penjelasan yang tidak dijelaskan di PPT, itu bisa menambah nilai. Jadi yang tidak saya minta untuk presentasi, jangan berkecil hati. Lu pasan Pekku gak disuruh presentasi, Pekku biasa-biasa aja. Enggak, karena penilaian dari masing-masingnya itu sudah ada rubriknya sehingga sudah jelas kriteria penilaiannya. Tuh, disiapkan yang akan presentasi, disiapkan. Jadi tolong disiapkan semuanya. Siapa tahu nanti presentasinya itu dari kelompok kalian. Ada pertanyaan? Belum saya akhiri, kayaknya sudah ngantuk semua ini. Tuh sisa Dida itu sudah angop-angop. Tuh Sabin sampai kodongnya kelihatan rambutnya. Kelihatan poninya. Dawes, tapi tadi kelihatan cewek berkerudung yang berponi.
Sudah ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri kuliah hari ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Terus ini kan sudah masuk musim pancaroba, jadi sudah kadang hujan, kadang panas, biasanya sistem imunnya menurun. Tetap jaga sistem imun dengan minum vitamin, kemudian makan yang banyak, terus puasa kalau memang memungkinkan silakan puasa hari Senin Kamis atau hari puasa Daud, terserah, yang penting karena kalau puasa itu kan katanya bisa meningkatkan kesehatan katanya, dan tidak ada salahnya untuk diaplikasikan, karena kan juga di rumah aja kan, nggak ngapa-ngapain, paling ya cuman mager di kasur, kemudian main laptop itu juga belum tentu browsing, paling yo nonton drakor, nge-game, kan, mending dibuat puasa saja, karena juga nggak kerja berat kan. Itu mungkin pesan dari saya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Tarik sis. Tuh, Rido, tarik sis. Semongko. Alfa fajat turufa. Tangi. Iki Alfa, Farida, Linju, turu ya. Los. Yakin. Oh, Poli. Sing ketok kalender itu, Ju. Kok tak kira nambah kan kok.